Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai lanjutan dari latihan rangkaian tegangan arus bolak-balik. Tapi kali ini saya akan membahas soal yang susunan dari RLC-nya itu adalah secara campuran, baik seri maupun paralel. Kita akan bahas semuanya ya. Tapi tanpa menggunakan bilangan kompleks ya, tanpa menggunakan bilangan kompleks. Nah, mungkin nanti next time saya akan membahas yang berkaitan dengan bilangan kompleks. Nomor 1, rangkaian tegangan bolak-balik seperti tampak pada gambar, R-nya 90 ohm, XC-nya 20 ohm, dan XL 60 ohm. Bila dihubungkan tegangan efektif 200 volt, maka hitunglah impedansi rangkaian, arus efektif rangkaian. Nah, kita jawab ya. Ini yang diketahui dalam soal. R-nya 90, XC-nya 20, XL-nya 60 ohm. Sedangkan tegangan efektif sumber ini adalah 200 volt. Oke, perhatikan baik-baik bahwa 3R ini disusun paralel. Kalau satuannya ohm, jadi kita bisa meringkas jadi satu hambatan aja pakai rumus seper ya. Jadi kalau satuannya ohm, jika diparalel rumusnya pasti pakai seper. Seper RP sama dengan seper R plus seper R plus seper R. R-nya sama semua 90. Jadi ini kalau kita hitung ketemunya 30 ohm. Jadi ini bisa diganti satu hambatan yang namanya RP gitu kan ya. Terus XL ini sendirian. Terus kemudian XC-nya ini satuannya juga ohm kan. Kalau satuannya ohm kita juga bisa memparalelnya ya. Seper XC paralel. Itu adalah seper XC plus seper XC. Kebetulan saja reaktansi kapasitifnya sama ya. 20 ohm. Jadi 20 akhirnya kita dapatkan XCP sama dengan 10 ohm. Oke, nah sekarang kita sudah dapatkan RP dan XCP-nya. Saya kumpulkan di sini. Nah, sekarang saya gambar fasornya ya. Nah, RP dengan XL dan XC paralel tadi itu kan terusun seri ya. Ingat ya, ini jadi satu RP, ini jadi satu XC. Semuanya terusun seri, sehingga kalau seri, ya saya gambar fasornya seperti ini. Perhatikan baik-baik. Nah, XL dengan XCP, XL dengan XCP, itu berarti karena besaran XL, maka nanti resultannya XL dengan XCP itu adalah XL min XCP. Ya kan? Nah, sedangkan RP-nya di sini, fasornya. Jadi, resultan antara RP dengan XL min XCP secara vektor atau fasor akan menghasilkan impedansi rangkaian ini. Jadi kalau begitu Z-nya akar RP kuadrat plus XL min XCP kuadrat. Nah, RP-nya sudah tahu 30 ya, dikuadratkan XL-nya 50 ya kan. Nah, sedangkan XCP-nya adalah 10. Oke? Jadi kalau begitu kita hitung aja ini berapa. Berarti ini 30, ini 40. 30 kuadrat plus 40 kuadrat jadinya adalah 50 ohm. Itulah impedansi rangkaian. Nah, kalau tanya arus efektif rangkaiannya, yaitu V efektif dibagi dengan impedansinya. Jadi V efektif di sini 220 volt dibagi dengan impedansi 50, hasilnya adalah 4,4 ampere. Nomor 2, resistor R, induktor L, dan kapasitor C masing-masing memiliki resistansi, reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif diketahui 60 ohm, 60 ohm, dan 30 ohm, disusun paralel dan dihubungkan tekanan efektif 30 volt. Hitunglah impedansi rangkaian, arus efektif rangkaian. Ini sudah diketahui dalam soal ya, R-nya 60 ohm, XL-nya itu 60 ohm, sedangkan XC-nya itu 30 ohm. Ini yang diketahui dalam soal. Nah, perhatikan ini rangkaiannya paralel. Jadi kalau begini ini saya balik semua ini. Biasanya XL jadi seper XL, biasanya XC jadi seper XC, biasanya R jadi seper R. Jadi dibalik semuanya. Oke, perhatikan baik-baik di sini bahwa seper XC itu lebih besar daripada seper XL, ya. Karena di sini XC-nya itu lebih kecil daripada XL. Jadi seper XC lebih besar dari seper XL. Makanya seper XC itu fasornya panjang, kalau seper XL fasornya pendek. Nah, jadi kalau begitu resultannya arahnya ke bawah ya, menuju seper XC. Jadi nilainya resultannya adalah seper XC min seper XL. Nah, seper XC dengan min seper XL ini nanti diresultankan lagi dengan seper R secara fasor, akhirnya menghasilkan seper Z. Jadi semuanya dibalik ya. Nah, seper Z itu sering disebut sebagai admitansi.
Oke, sekarang 1/Z atau admitansinya itu kan akar 1/R kuadrat plus dalam kurung 1/XC min 1/XL kuadrat secara vektor atau fasor ya. Oke, jadi kalau begitu 1/RR-nya tahu sudah 60, XC-nya 30, nah XL-nya 60. Nah, ini kalau saya samakan penyebut bisa ya 60-60. Jadi kalau begitu ini hasilnya adalah 1/60 ini. Jadi akar 1/60 kuadrat plus 1/60 kuadrat. Jadi ini 1/3600 ditambah 1/3600 di akar. Berarti akar 2/3600 dibalik jadinya 3600 bagi 2 akar 1800. Jadi ini sama aja dengan 30 akar 2 ohm. Karena 1800 kan 900 kali 2 ya. Jadi 30 akar 2 ohm. Itulah impedansi dari rangkaian ini. Nah, ini saya simpan hasilnya 30 akar 2 ohm. Yang B ditanya arus efektif rangkaian. Arus efektif ya V efektif dibagi impedansinya. V efektif di sini 30 ya. Nah, sedangkan impedansinya 30 akar 2. Jadinya kalau begitu 1/4 akar 2 atau setengah akar 2 ampere. Itulah arus yang mengalir dalam rangkaian ini. Nah, terus kemudian yang ketiga, resistor R, induktor L, dan kapasitor C masing-masing memiliki resistansi, reaktansi induktif, dan reaktansi kapasitif masing-masing diketahui dalam soal. Disusun seperti tampak pada gambar. Jika tegangan sumber V efektif 30 volt, maka hitunglah impedansi rangkaian, arus efektif rangkaian, tegangan efektif antara titik A dan B. Oke, kita jawab. R-nya 80 ohm, XL-nya adalah 30 ohm, sedangkan XC-nya 60 ohm. Nah, perhatikan baik-baik di sini bahwa XL itu lebih kecil daripada XC. Jadi kalau begitu nilai 1/XL itu lebih besar daripada 1/XC ya. Nah, saya gambar fasornya karena ini disusun paralel. Jadi saya balik semua, biasanya XL jadi 1/XL, biasanya XC jadi 1/XC. Nah, di sini 1/XL-nya lebih besar daripada 1/XC. Makanya di sini fasornya kan lebih panjang ya, 1/XL daripada 1/XC. Resultannya kemana? Ya pasti ke atas arahnya, nilainya 1/XL dikurangi 1/XC. Jadi yang resultannya ke atas itu 1/X ya, berarti 1/, reaktansi. Jadi 1/X sama dengan 1/XL min 1/XC. Ya jangan lupa ya bahwa XL itu reaktansi induktif, XC itu reaktansi kapasitif. Nah, XL-nya diketahui 30, XC-nya 60 ya. Jadi kalau begitu ini saya kalikan 2/60. Nah, ini 1/60 samakan penyebut 1/60, berarti reaktansinya ketemu 60 ohm. Nah, ini kan sudah dijadikan satu reaktansi ya. Jadi X nanti itu seri dengan R. Nah, kalau seri fasornya berarti seperti ini, nggak usah dibalik ya. Kalau seri jadi ini X ya 60 ohm, arahnya ke atas begini, sedangkan R adalah arahnya ke sumbu X positif di sini ya. Jadi X dengan R itu tegak lurus menghasilkan impedansi Z secara resultan vektor, berarti Z itu akar R kuadrat plus X kuadrat. Jadi kalau gitu akar R-nya 80 kuadrat, X-nya 60. Jadi hasilnya adalah 100 ohm. Itulah impedansi rangkaian. Oke, kalau ditanya I efektif ya V efektif dibagi dengan impedansi. Impedansinya sudah ketemu 100. Jadi ini V efektif dari sumber tegangan adalah 30, saya bagi dengan 100, hasilnya 0,3 ampere. Itulah arus efektif rangkaian. Nah, terus kemudian yang C ditanya VAB efektif. VAB efektif itu berarti E efektif kali ZAB. Tapi di antara A dan B itu hanya ada R. Jadi kalau begitu bisa ganti ini, bisa diganti ZAB-nya yaitu R. Nah, E efektifnya 0,3, R-nya 80, berarti ini hasilnya adalah 24 volt. Itulah VAB efektif. Basic is very easy and fun.